Oke, jadi tadi kita udah sedikit membuat video saat setup top 10 apa ini? Ngapak desain ya, buatan dari Kota Tegal. Dan mungkin sekarang kita saatnya buat ngobrol-ngobrol di sini tentang top 10 ini yang ada di belakang kita. Oh ya, sebelumnya saya di sini tidak hanya sendiri atau mungkin berdua bareng sama Rizal, tapi juga ada teman lagi. Monggo diperkenalkan namanya. Kayaknya ini belum pernah apa masuk frame. Iya. Waktu itu kita mendaki ke Gunung Prau. Itu pun itu ya nggak masuk frame ya. Enggak. Pas ke Bukit Pule juga nggak masuk frame. Ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang menonton video saya ini mungkin ada sedikit yang sudah kenal, bahkan ada yang belum kenal juga. Monggo diperkenalkan. Oke guys, namaku Andika. Kalau kalian pernah lihat aku mungkin di YouTube di channelku yang namanya Andika Travelindo itu. Ya. Buat teman-teman yang sering nonton video YouTube gitu kan, apalagi dengan yang UL. Ya UL berpetualang gitu kan, pasti ya sudah melihat lah. Oke, jadi kita akan ngobrol tentang ngapak desain ini dari segi material, dalam segi konstruksi seperti apa, nanti kita ngobrol bareng sama pemiliknya langsung, yaitu Bro Rizal. Oke, yuk kita langsung aja ya buat ngobrol. Bisa diperjelas nih, jelaskan ini top 10 dari ngapak yang seri apa, monggo. Ya, ini top 10 ngapak desain seri vertical wall. Vertical wall. Konstruksi 2 tracking pole dengan tinggi 135 cm. Nah, Di sini sudah termasuk outer inner. Nah, ini untuk inner sudah half mesh ya. Sudah half mesh. Terus dalam segi bahan nih, bahan dari outer itu menggunakan bahan apa? Bahan kalau tidak salah Melihat ya. itu nilon ripstop. Untuk dinirnya kurang tahu, tapi kurang lebih ini antara 20 sampai 30 dinir dengan coating yang lumayan tebal di sisi dalamnya. Terus untuk floor atau inner? Floornya kurang paham ini bahan apa, tapi ternyata cukup oke, cukup ringan juga. Ya. Tapi beda ini ya antara atas sama Inner sama outernya beda ya. Beda. Kayaknya lebih tebal yang outer sih malah. Iya. Yang lebih tebal yang outer, juga half mesh-nya mungkin sudah breathable, jadi nggak terlalu panas ataupun terlalu ngap di dalamnya. Tapi kayaknya untuk half mesh-nya ini belum ini ya, waterproof ya, masih water repellent kayaknya ya. Kalau ini memang dibuat tidak waterproof, soalnya kan agar bisa bernapas lebih leluasa di dalamnya, seperti itu. Terus Dalam setupnya membutuhkan 6 pasar. atau dalam berapa? setupnya membutuhkan 8 pasar. 8 bro. Ya, 8 pasar. Namun di sini yang saya suka dari top 10 ini, pertama yang paling saya suka adalah bentuknya yang simetris antara kiri dan kanan, depan dan belakang itu sama. Nah itu. Soalnya jarang loh ada tarpen yang desainnya itu bisa simetris seperti ini. Walaupun pasti punya kekurangan kan, karena setiap desain juga pasti punya Ya, plus memiliki minusnya. khasnya tersendiri Ya. ya dari produk tersebut ya. Terus kalau berat, Kalau berat, kemarin pas nimbang itu outer kalau tidak salah 500-an gram, terus inner 300-an gram, total 800-an gram lah. Tapi enggak, masih di bawah 900 gram, masih di bawah 900 tetapi belum termasuk pasar. belum termasuk pasar dan Footprint. Ya masih taraf standar inilah ya, apa namanya? masih aman. Oh ya, top 10 yang ada di Indonesia gitu. Terus ini udah dipakai berapa kali dan gimana menurut Anda sebagai pemilik top ini nih, dalam segi kualitas, dalam segi kenyamanan dan lain sebagainya? Kalau pemakaian baru 1 kali untuk camping,
Dan dari segi fitur, kerapian, jahitan cukup bagus dan bisa dibilang ada fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh Tarpen lain. Contohnya HVS ini kan walaupun sudah banyak tapi mungkin bisa dibilang Apak ini adalah salah satu pencetus di Indonesia pada khususnya inner dengan menggunakan hot mesh. Mengetahui iklim di Indonesia kan kadang berangin, lembab gitu kan. Hanya 2 musim ya. Ya, musim saja. Terus untuk itu dalam segi keunggulan mungkin ya, yang tadi disampaikan. Terus dalam segi kenyamanan bagaimana? Kalau kenyamanan pribadi, saya kira Tarpen ini nyaman untuk dipakai, baik itu yang full outer inner ataupun outer bathtub. Sudah coba semuanya. Oh ya, karena model-model seperti ini Tarpen itu biasanya kita bisa memilih ya antara outer dan inner yang seperti sekarang ini, atau mungkin kita bisa kalau di Ngapak bisa pesen bathtub nggak? Custom berarti maksudnya Custom bathtub. Ada pilihan kan, bisa order outernya saja bisa, outer bathtub saja bisa, outer inner juga bisa. Oh, berarti bisa request ya? Bisa request. Nah itu, jadi kita waktu beli Tarpen ini bisa ada beberapa pilihan. Yang pertama tadi outer dan inner seperti sekarang ini. Terus bahkan kita bisa untuk meringkas berat lagi ya, kita bisa menggunakan outer dan bathtub. Cuma resikonya kalau misal pakai bathtub agak sempriwing ya. Agak sempit. Dan nggak semua orang nyaman kalau Iya. dengan bathtub. Iya, karena ada yang takut juga kan, Iya. takut ada serangga ular serangga gitu Iya, loh. benar. Ya, kalau untuk menggunakan inner sih untuk safety lebih bertambah lah ya. Untuk safety ketika hujan mungkin tampias air ya agak tertutup oleh inner, terus serangga dan lain sebagainya masih bisa dihalangi lah. Nah kemarin pas camping itu dapat hujan apa enggak? Enggak dapat hujan sama Enggak. sekali. Cuma pakai apa namanya? Bathtub. Aman. Bathtub. Tidur minyak. Sebenarnya kalau mau dites ya pas hujan ya. Iya. Oh ya, karena kemarin kita sempat camping bareng. Si Rizal pakai ini ya. Waktu itu memang sebenarnya kondisi lagi hujan sih, hujan. Cuma pas kita datang ya, pas mendirikan tenda itu udah enggak hujan. Udah reda. Iya. Terus untuk sistem PO nih, atau mungkin cara membeli Tarpen ini itu seperti apa? Dengan waktu, harga mungkin, dan ya gimana lah. Emang nggak ada yang ready ya? Kalau Ngapak desain setahu saya Harus- belum ada yang harus emang PO. harus PO. PO-nya pun tidak semua orang bisa dapat slotnya. Kebetulan saya pas lagi mungkin ada slot yang Longgar, kosong, longgar. Saya coba hubungi Mas Budi, bisa dapat, dan juga untuk waktu pengerjaannya itu cukup sebentar daripada yang lain. Berapa lama itu? 11 bulan. Teman saya ada yang sampai 1 tahun, tapi karena memang dari beliau bilang 2019-20 itu memang kan sedang marah-marahnya produsen Tarpen. Indonesia. Mungkin ketersediaan bahan otomatis juga Ya, menjadi berkurang. terbagi. Karena memang ketersediaan bahannya yang langka. Langka. Itu yang mengakibatkan jadi proses PO-nya lama. Tapi kalau seumpama kalian mau nitip bahan bisa. Bisa itu. Ya, Oh, berarti di sana cuma membikinkan saja ya. ya Dengan bisa, desain bisa. yang sudah ada. Desain yang sudah ada. Kita tinggal bawa bahan saja nih, bahan mentahan. Tapi ngomong-ngomong bro, itu udah. Udah ya. Iya. Ini mau buat apa nih? Ini dulu. Ntar aja. Kita bikin minum dulu aja. Oke, ngopi. Oke. Ya, jadi kali ini kita videonya tanpa disponsori ya. Mudah-mudahan ini dari Haid ya. Mudah-mudahan bisa melihat video ini, terus nanti bisa ya kerjasama mungkin ketika kita mendaki dikasih. Ya lumayan lah kalau misal kita siap pendakian dikasih kayak gini ya. Ya, Lumayan. bisa buat bekal. Iya, buat bekal. Jadi ini buat teman-teman, ini produk nasi instan dengan bervarian rasa. Kalau untuk rasa ada apa aja? Ada mushroom po, ada nasi kuning, Nasi country kuning. rice, Ya.
nasi goreng juga akan segera hadir itu nasi putih biar lebih simpel lagi. Oke. Buang langsang kalian. Ya, ya yang jelas agak mengurangi beban dan mengurangi air ya ketika Ya. kita membawa. Hemat air lah tentunya. Yang pasti hemat air, hemat bahan bakar, hemat waktu, itu pasti. Tapi ini sebenarnya ini produk-produk semacam ini tuh masih terbilang baru kalau di Indonesia sih. Aku kalau nonton channel-channel luar, Luar negeri, ya kan ya, rata-rata udah pakai yang model Iya. ginian. Aku tuh nyari yang model begitu di Indonesia belum ada loh. Nah ini mumpung ada, coba nanti kita coba. Nanti kita akan membuat video review ya, cara memasak dan cara mereview cara memasak nasi ini sekalian mereview dalam segi rasa, dalam segi efisiensi. Nanti Ya. kita akan bikin videonya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke top 10 ini. Itu tadi dalam segi pemesanan ya. Terus dalam segi harga ini kisaran berapa nih kemarin waktu beli? Kalau harga inner outer itu 950. Kalau 950. bathtub outer 650 harga. Sudah dilengkapi dengan kualitas zipper GKK nomor 3 yang 2 kepala luar dalam sehingga lebih mudah untuk membukanya. Ya, membuka dan menutup ya. Iya. Oke. Terus dengan harga seperti itu atau segitu, itu worth it nggak untuk kisaran seperti itu dengan mendapatkan kualitas yang seperti ini? Menurut sampean. Ya, menurut saya kalau dari segi fungsi cukup standar sih, tapi kalau dari bahasanya itu kepuasan itu sudah sangat worth it, soalnya tidak semua orang bisa Iya. mendapatkan tablet ini. Terus Seperti juga itu. kan kita selera itu masing-masing. Ya. Ya, terus juga ada memang di luar sana, tapi masih dalam lingkup Indonesia itu ada top 10 yang mahal, tapi dengan kualitas yang bagus. Menurut saya pribadi fine aja sih, maksudnya ya ada harga ada kualitas gitu loh. Jadi kalau bicara dengan harga kita mencari yang murah, jangan berharap kalian mendapatkan kualitas yang bagus gitu kan. Harga yang mahal belum Kualitas tentu yang- dapat bagus, bisa Ya, juga bisa dapat jadi. jelek. Tapi harga yang murah udah pasti nggak dapat yang- bagus. Ya, nah itu maksudnya itu. Maksudnya itu loh. Iya. Kalau harganya murah pasti nggak bakalan bagus gitu Ya, loh. jadi kalau misal teman-teman kepengen beli top 10 yang murah, ya jangan berharap kalian mendapatkan barang yang bagus ya. Ya. Gitu. Gambarnya seperti itu aja gitu. Oke, dalam segi fitur ini ada apa aja nih dari luar, mungkin dari kita jelaskan dari luar dulu. Jelas tadi zipper DKK Zipper nomor ya 3. kakak nomor 3, Terus di sini ada toggle ten. toggle ten. Nah, Itu Namanya agak toggle besar ten ya. itu. Toggle apa toggle? toggle ten. Ya, lidah ya. lidah. Lebih mudah untuk memasangnya. Namun Tapi agak menurut saya kayaknya besar sih ini. besaran. Beda dengan yang kualitas dengan produk lain kayaknya lebih kecil. Berarti emang ada yang lebih kecil ya kalau Ada. ukuran kayak gini. Ada. Ini termasuknya yang besar. Terus itu ventilasi 2. Ventilasi 2 kanan kiri. Ya sebenarnya gini, aku nanya ya, kalau misalkan ventilasi semacam itu sebenarnya efek banget nggak sih? Sebenarnya kan untuk tablet sendiri, kalau opini saya pribadi lah, tidak begitu terpengaruh. Yang penting setupnya itu tetap minimal 3-5 cm itu Terakhir terangkat. kemarin pas pemakaian capture itu kayak ini Pak ngonden nggak? Soalnya kemarin kok camper itu berangin, Ya, kemarin anginnya besar banget. sama sekali nggak ada Nggak tablet ada. yang konden. Oh, belum teruji penuh lah ya. Belum teruji penuh. Kemudian ada, nah di sini di setiap sudut-sudutnya di atas loop Pasak. untuk pasak, ada loop untuk mengaitkan inner. Di sini nanti ada namanya. Dilengkapi dengan stopper juga ya. Ya, untuk Jadi kita bisa menarik dan mengulur tali ini ya. ya sama kita mau setup rendah, setup tinggi itu bisa diatur atau bisa disesuaikan. Kalau misal mau dibikin narik atau lebar juga bisa ya. Bisa. Soalnya itu bisa diatur sih. Iya. Kemudian ada pengait di tengah untuk ke trackball, di belakang juga ada, depan juga ada. Dua.
Terus di sini di belakang saya ada pocket. Ada saya mas. Itu samping saya. Nih ada pocket. Cuma satu atau berapa nih pocketnya? Ini satu saja. Satu ya. Ya. Ini cukup lebar sih. HP, wah HP 10 bisa masuk kayaknya nih. Nih ya, bisa lebar banget. Terus aman. Karena di sini dijahit ya sampai hampir malah lebih dari setengah sih. Jadi barang itu tidak jatuh kan. Ini Kadang masih muat untuk tangan. iya, kan kadang ada yang pocket nggak dijahit kan sininya, jadi barang taruh gampang jatuh juga. Terus fitur lain ada apa lagi nih? Mungkin nah ini pengait ke atas. Sebenarnya di atasnya ada hook, cuman ini biar pasangnya lebih mudah cuma ditali ke trackpole yang menghilang. Oh gitu, pas posisi silangan trackpole ya. Iya. Kemudian di sini full bahan ya, bukan mesh. Jadi Iya, otomatis dari angin yang datang dari ini atas atau bawah lah ya mungkin ya gambarannya ya. akan lebih tertahan. Oh berarti halfmashnya cuma depan sama belakang ya? Depan Iya. belakang. Kan kadang ada nih yang top 10 yang half mesh tapi full ya. Kalau ini setengah-setengah ya. Berarti bisa dibilang sekitar 70-30 lah ya untuk innernya. Ya. Yang 70 untuk half mesh, terus ininya untuk meshnya ya, Pengaitnya masih sistem ikat. ikat untuk memangkas beban berat. Tapi ya Sama budget. Iya betul. terus untuk pengait lampu tenda di sini ada nggak? Ada ini ya. Ada satu loop itu saja mungkin fiturnya plus stop set udah. Stop stack ya. Oke. Terus kayaknya kita udah. Oh ini fiturnya menggunakan dual tracking pole ya. Jadi ya teman-teman kalau mau beli ini ya harus menyediakan atau menyiapkan dual tracking pole ketika camping atau ketika daki gunung. Jadi bawa dual tracking pole ya. Mungkin nggak sih kalau ini cuma dipakein satu tracking pole? Kalau satu bakal kurang simetris atau berdirinya kurang sempurna. Dan mungkin butuh bantuan tali untuk ikat ke depan atau ke belakang mungkin. Iya bisa. Untuk kalau menggunakan satu tracking pole saja. Ada tamu guys. Ya mungkin tadi ada sedikit noise ya, noise kendaraan. Mungkin bisa sih sebenarnya ya kalau kita pakai satu tracking pole. Paling nanti Iya. ngikat di sini si manual. Sebenarnya bisa ditaruh di tengah ya. Nah, kalau pas summit bisa. Oh iya, Taruh di kalau pas tengah. mungkin pas summit terus mau kita tinggal mungkin bisa sih, nggak masalah. Taruh tengah. Tapi kan kalau pakai inner jelas nggak bisa. Tapi kalau misal kita pakai petap nggak bisa aja sih kayaknya. Ya, coba ya agak lebih sempit sih. Oke, mungkin itu dalam fitur ya. Terus kita sharing aja nih. Kita kan ada 3 orang ya di sini ya. Kita mungkin akan jujur-jujuran aja nih. Kita saling tukar pendapat lah ya. Tukar pendapat tentang top 10 ini. Kita di sini real saja, real tanpa, karena kita nggak disponsori ya. Jadi kita real ya, kita mudah-mudahan sih bisa jujur, kan? ya jujur. Kita bukan sedang menjelek-jelekan atau sedang membangga-banggakan brand ini. Kita normal saja, netral ya, anggap saja kita apa yang kita ucapkan bisa mewakili suara teman-teman gitu ya. Oke. Mungkin kita saat ini apa ya, memberikan pendapat aja deh, pendapat tentang top 10 ini ya. Oke, monggo dari siapa nih? Dari aku dulu boleh. Oke, ya kita melihat dari Atau yang punya dulu deh. ya bisa. Ininya kita melihat produk ini dalam segi material tadi sudah disampaikan, dalam segi konstruksi juga sudah, sistem PO juga sudah. Kita tinggal memberikan pendapat nih. Oke, monggo dari pemiliknya langsung dulu nih pendapat Anda ketika mendapatkan produk ini. Kalau pertama kali dengar Mas besok Kamis dikirim, pasti senang sekali. Ya. Ya senang sekali. Begitu sampai di sempat setup, memuaskan memang dari bentuk, dari jahitan, dari seal pun. Jadi di sini memakai 2 seal. Kalau untuk
untuk yang Jahitan. seperti ini pakai seal tape, tapi untuk di pucuknya itu Nah. menggunakan sim Seal, grip, ya. sim oles, Sim cukup seal. tebal. Ya. Kemudian fiturnya half mesh, kemudian bentuknya yang paling saya suka simetris kanan kiri, itu yang membuat saya tertarik untuk memiliki Tarten Seperti ini. ini ya. Cuma itu atau ada teman lagi mungkin? Untuk kesan itu Oke, terus saya dulu apa? Ya, Oh, ya. Ibarat urutan ya. Jadi saya di sini hanya reviewer aja atau mungkin berbagi pengalaman lah ya. Sebenarnya ini bukan milik saya, milik Bro Rizal. Tapi dari segi pandangan saya untuk Tarten ini, itu yang saya suka dulu ya, plusnya itu memang dalam segi model saya suka sekali dengan model Tarten yang seperti ini. Sebenarnya saya suka banget ya, simetris, terlihat gagah gitu kan, apalagi dengan volume atau luasan itu yang kayaknya cocok banget buat badan saya yang kayak besar ini. Berat badan berapa? 100 lebih bro. 100 lebih dengan tinggi 178. Saya suka dengan model seperti ini. Muat. Terus, muat, insya Allah muat kayaknya, soalnya belum mencoba. Apalagi kalau misal dengan sistem bathtub, itu lebih senang sekali dengan model seperti ini, sistem bathtub. Terus dalam segi inner, memang ini menggunakan half mesh. Jadi ketika kita digunakan di daerah pegunungan yang mungkin dingin atau mungkin anginnya kenceng, itu memang sangat membantu kita ya. Jadi kita tidak terlalu kedinginan banget. Contoh kita camping di perahu nih, camping di perahu pasti sangat membantu sih dengan sistem inner seperti ini tuh. Terus mungkin itu ya, kalau untuk vestibul kayaknya nggak begitu lebar banget lah ya. 40 cm Ya nggak begitu lebar untuk vestibul. Nah terus pendapat saya minusnya ya agak sedikit kekurangan sih. Mungkin di bagian inner ini cuma satu pintu. Sebenarnya kalau keinginan saya pribadi ya hanya sekedar keinginan. Mungkin kalau request sama Mas Budi mungkin bisa. Ya, ya mudah-mudahan bisa buat requestan ya. Kalau bisa sih untuk bagian half mesh belakang itu Ada pintu juga. ada pintu juga buat kita menaruh barang-barang gitu ya. Kalau Jadi, enggak yang lubang kecil lah. ya setidaknya kita bisa mengakses Akses. barang tersebut. Jadi festival di belakang itu tidak Sia-sia. sia-sia ataupun nganggur Repot lah gitu kalau ya. Kalau Iya. misalnya kita memaksakan naruh barang di belakang juga mungkin terlalu repot. Iya. Atau kita harus muter dulu sih. Ya sebenarnya sih untuk festival yang diberikan ini cukup luas, panjang juga ya, ini ya cukup luas lah ya. Cuma kita alangkah lebih baiknya menambah lagi kan lebih bagus gitu loh. Oh, seperti yang di Taga itu ya Mas? Ya bisa seperti yang di Taga, Taga itu Natur Hike, Oh, Natur Natur Hike Taga yang punya saya pribadi ya, sama Ini gimana, Sumo Equipment itu juga modelnya 2 pintu, jadi kita bisa menaruh barang di bagian. Kita tidak sedang membandingkan antara inilah ya, tidak membandingkan antara brand gitu, enggak. Oke, mungkin sementara itu dari saya, monggo. Kalau menurutku sih ya mungkin hampir semua yang lihat tenda ini pasti akan ini eye catching banget ya, tahu eye catching Iya. apa ya? Ya, Langsung kalau lihat Kayak- orang lihat itu langsung ya ini punya ini. Ini dari segi estetikanya itu emang keren sih, bagus. Desainnya memang luar biasa bagus lah. Kalau ini juga aku suka. Dan yang menurutku ya Tarten yang wajib aku punya itu harus half mesh. Gitu ya. Harus ya half mesh. Ini sudah Half mesh. merepresentasikan, mewakili. Keinginan. Nah kalau misalkan minusnya mungkin kalau buatku mungkin hampir sama ya tadi tuh, yang pintunya belum ada yang buat di belakang. Setidaknya ya mungkin ada akses lah, tangan untuk kita bisa masuk gitu. Ya. Terus aku lebih suka ya pintunya ini nggak yang segitiga, Yang full 90. full. Yang Derajat. full itu Ya, apa? sehingga kita bisa 180. mengakses bagian sebelah sini untuk masak dan untuk lalu lintas keluar masuk sebelah sana, seperti itu sih.
Sama yang terakhir mungkin ini juga bukan kekurangan yang berasal dari maker ya, tapi emang kondisi di lapangan aja. PU-nya lama banget. Ya kita sih tidak menyalahkan lah Ya, ya. tidak. Kita Emang kondisinya seperti itu. Iya. Kalau toh ada ya pasti bakalan jadi nilai plus lagi gitu. Ketersediaan bahan. Itu sih, cuman itulah. Sama ini. Aku masih mikir kalau misalkan 2 tracking pole itu worth it sih enggak kalau buat aku. Karena aku harus ngevlog, nambah beban dengan kamera, dengan power bank, dengan tripod. Sehingga ketika bawa tracking pole 2 itu agak nambah berat juga gitu. Walaupun mungkin kadang kok dipakai Mas. Ya kalau sendirian nggak ngevlog. Lah kalau Iya. ngevlog kan harus tangan Iya. satu pegang monopod gitu. Ya, benar. Jadi aku masih agak mikir untuk beli dengan yang konstruksi 2 tracking pole. Kalau aku sih dari segitu aja sih kekurangannya. Ini kok yang punya kemana ini? Halo. Ini yang punya malah udah ngorok ini. Gimana Ya, ini? tutup aja Pak. Gimana, mau ada yang disampaikan lagi nggak? Nyaman. Nyaman nih, nyaman. Jadi ya setiap produsen itu masih ada kekurangan dan kelebihannya Ya, masing-masing. nggak ada tenda ataupun tarten yang Yang sempurna, nggak ada. orang aja juga nggak ada yang sempurna gitu. Dan kalau bicara 100% puas itu pasti harus tarten yang mungkin harus bikin sendirilah. Iya, sesuai dengan keinginannya Keinginan, masing-masing Pasti dalam itu baru segi bisa memuaskan. dimensi, ukuran, terus bahan mungkin ya bisa Hmm. seperti itu. Oke, mungkin itu aja kali ya obrolan kita. Eh, ada apa lagi nih? Nah, kalau bisa dibilang tutorialnya itu bisa dibilang ngapak desain ini maker pertama yang Pertama. menggunakan bahan DCF Indonesia. Oh ya, Jadi, apresiasi buat ya. ngapak desain. Ini sudah ibaratnya itu pionirnya ya. Promotor ya, bisa nggak? Bukan Pionir. 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 Jadi ya salah satu brand yang apa ya, yang sudah besar juga bisa ya. Dengan inovasi mungkin ya. Legend mungkin Mas. Ya, legend. Karena aku pertama kali kenal dunia UL, terutama untuk ininya ya, tarten segala macam itu ngapak sama yang satu lagi Kalahari itu. 2 brand itu sih. Setelah itu baru bermunculan brand-brand yang lain. Ya, sekarang udah banyak banget. Mungkin kalau kita banyak uang ya, kayaknya kita bisa beli ya pokoknya koleksi banyak banget lah gitu. Oke, jadi itu aja mungkin ya. Oke ya. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini ya seperti itu, kita sampaikan apa adanya, kita tidak menilai kebaikan yang berlebihan, kita juga tidak menilai keburukan yang berlebihan ya. Kita normal aja, apa yang kita lihat saat ini ya itu jawabannya, kita jujur gitu ya. Jadi kita tidak sedang menjelek-jelekan brand tersebut, kita tidak Atau sedang juga tidak meng-up, mempromosikan ya, gitu. karena ya kita apa adanya gitu kan. Ya, kita bukan brand ambassador juga kan. Ya. Oke, mungkin sementara itu saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semua, dan saya mohon maaf mungkin tadi selama kita memberikan informasi ada kekurangan nih ya dalam segi penyampaian atau dalam segi apapun itu. Ya nanti kalau misal ada yang perlu ditanyakan lagi bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira apa yang mau Anda sampaikan atau tanyakan, tulis saja di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bertiga siap mengkomen ya. Pantengin aja terus. Pantengin terus channelnya Mas David dan Andika Travel Indo. Punya nggak? Follow ya. Ya, follow IG-nya ya SRID aja. Karena dia produsen tas UL, apalagi plat R ya. Ya. Ya sebenarnya ada lagi sih, ada lagi. Ya ini salah satunya gitu. Oke, sekian dulu video dari saya dan terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Dan mungkin itu, jadi saya akhiri. Saya David. Rizal. Saya Andika Travel Indo. Matur nuwun. Bye bye.